Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang sangat familiar dan mungkin teman-teman sangat menunggu review singkatnya seperti apa. Jadi saham yang kita maksud adalah saham GoTo. Jadi saham GoTo hari ini, saham GoTo jangka panjang, saham GoTo terbaru 2025 seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang cari, mungkin baru berpikir akan melakukan akumulasi untuk saham GoTo. Untuk itu kita akan review singkat pada hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, baru berkunjung, jangan lupa langsung saja subscribe dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Oke, langsung saja kita masuk tuh lihat grafik singkatnya. Di 5 tahun terakhir saham ini mungkin terlihat naik, tapi kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir sebenarnya saham ini turun. Bahkan untuk range maksimalnya dari harga 400 turun di Rp58. Sebenarnya penyebabnya apa? Apakah sentimen negatif ataukah memang karena fundamental saham ini sendiri? Nah, kita akan masuk di laporan finansialnya. Jadi buat teman-teman sebelum lanjut, jadi teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung saja komentar di bawah. Oke, kita masuk dulu ke laporan keuangan. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan singkat kita tadi, kenapa saham ini turun tidak naik? Sedangkan kita tahu ini salah satu perusahaan yang dibanggakan oleh Jokowi karena ini adalah salah satu unicornnya Indonesia katanya. Tapi kita lihat fakta laporan keuangannya. Kalau kita lihat penjualannya cukup tinggi ya, 3 triliun, 3,5, 4, ya antara 3 sampai 4 triliun lah. Jadi maksimal 4 di 4,2 triliun dan ini tergolong lumayan tinggi dan lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya dan lebih tinggi dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yaitu kuartal 1 2024. Karena kuartal 5 2022 kuartal 2 2025 itu belum rilis, maka kita pakai kuartal 1 2025. Untuk TTM-nya atau di 12 bulan terakhir ini seperti apa, ini dia datanya. Oke, kita lihat HPP-nya, COGS-nya, harga pokok penjualannya. Kalau kita lihat teman-teman, berarti kurang lebih hampir 50% dari total pendapatan yang harga pokok penjualan yang harus dikeluarkan. Dan pada akhirnya kita harus tetap melihat bagaimana pendapatan bersihnya. Jadi kalau lihat pendapatan bersihnya teman-teman, dari di awal-awal saja bisa kita lihat 3,5 total pendapatannya, kemudian pendapatan bersihnya itu 3,3 triliun minus ya. Bahkan kalau kita lihat historinya, ini tidak ada belum pernah mengalami yang namanya untung, selalu rugi. Ini salah satu penyebabnya karena pendapatan dari GoTo itu juga banyak harus diserahkan ke investor-investor awal yang pertama kali melakukan investasi di GoTo. Itulah sebabnya, salah satu penyebabnya di mana saham ini hampir sulit untuk menghasilkan atau mencetak laba. Jangankan yang signifikan, yang plus saja sulit. Jadi dari sini bisa teman-teman lihat bahwa kenapa harga saham ini turun. Seringkali kita sampaikan bahwa dalam jangka pendek saham biasanya akan bergerak berdasarkan sentimennya, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang dia akan mengikuti fundamentalnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk pendapatan netonya, salah satu faktor utama penyebab dari saham ini tidak bisa naik. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komentar ya di bawah. Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi ini kenapa rasio price to earning ratio-nya ini di sini kosong, karena teman-teman bisa lihat tadi untuk bisa menghasilkan membuat perbandingan antara laba per saham dengan harganya, maka perlu ada laba per sahamnya. Sedangkan faktanya perusahaan ini tidak bisa menghasilkan keuntungan.
Jadi tidak ada keuntungan bersih yang bisa dihasilkan, akan tetapi selalu minus. Itulah sebabnya kenapa saham ini sulit di datanya itu tidak bisa ditulis earning per share-nya. Oke, kita lanjut ke data-data selanjutnya, yaitu book value per share-nya juga. Book value per share teman-teman bisa lihat di sini adalah 30,8, sehingga dengan harga 58 berarti masih mahal book value, masih mahal harga pasarnya. Nah, kalau harga pasarnya mahal berarti PBV-nya di angka 2,69. Apakah ini mahal atau tidak? Itu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan kedua, teman-teman. Jadi kalau dikatakan mahal atau tidak, pertanyaan yang harus dijawab yang pertama adalah perusahaannya menguntungkan atau tidak, menghasilkan untung atau tidak. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab itu, maka baru masuk ke harga sahamnya. Tapi kalau harga perusahaannya tidak menguntungkan, dan itu sudah kita lihat tadi bahwa dalam bahkan beberapa kuartal terakhir perusahaan ini hampir tidak pernah menghasilkan keuntungan. Walaupun dibanggakan dengan perusahaan unicorn-nya Indonesia, tapi faktanya tidak pernah menghasilkan laba bersih dari perusahaan ini. Dengan kata lain, teman-teman, kalau analisa lanjutan untuk saham GoTo sepertinya akan sia-sia. Tapi sekali lagi bahwa saham murah tidak ada kepastian tidak akan turun lebih dalam lagi, dan saham yang sudah mahal tidak ada jaminan bahwa sahamnya tidak akan naik lebih tinggi lagi. Jadi dari sini teman-teman, rekomendasi jual atau beli kita tidak buat rekomendasi untuk itu, karena ini adalah review singkat, bukan analisis mendalam. Kita tidak menganalisis siapa orangnya, bagaimana prospek ke depannya, tapi ini cuma review singkat. Soal keputusan beli atau jual itu keputusan teman-teman sendiri. Jika untung ditanggung sendiri, dan jika rugi juga demikian, teman-teman harus menanggung sendiri resikonya. Jadi itu disclaimer kita ulangi berkali-kali. Dengan kata lain, untuk saya pribadi ya, kalau disodorkan untuk membeli saham ini, saya jauh lebih baik memilih saham yang jelas bisa menghasilkan keuntungan. Dengan kondisi perusahaan yang seperti ini, bahkan tidak ada hasil dari laba, tidak ada hasil dari modal yang ia putar. Kalau return on equity-nya ini bahkan minus, maka itu artinya teman-teman keputusan untuk tidak membeli di saham ini. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan terkait ini, silahkan komentar, dan nanti kita akan bantu share lagi nanti emiten-emiten yang lainnya. Mungkin itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.